Perkenalkan, saya Abdul Aziz Said, Ketua Umum Asosiasi Profesi Satpam Indonesia periode 2018-2023. Menceritakan awal pendirian organisasi atau asosiasi ini, yaitu APSI ini dari Asosiasi Manajer Security Indonesia yang diinisiasi oleh Bapak Satpam Indonesia, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Awaludin Jamin MPA. Pada saat itu ada pelatihan manajer security di Lido, yaitu pelatihan manajer security yang pertama kali di Indonesia. Saya mengikutinya. Setelah itu, pada saat berakhirnya pelatihan yang kedua, Pak Awal menginisiasikan terbentuknya Asosiasi Manajer Security Indonesia. Kami sama teman-teman yang lain didaulat menjadi Ketua Umum AMSI yang pertama waktu itu. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Juli 2001 ditetapkan sebagai lahirnya Asosiasi Manajer Security Indonesia yang dilantik oleh Kapolri pada tanggal 9 Juli 2001 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Selama 13 tahun sampai tahun 2014, AMSI telah melantik pengurus-pengurus daerah di DPD, Dewan Perwakilan Daerah di setiap kewilayahan Polda, di mana pelantikan itu dilakukan oleh Ketua Umum APSI dan dikukuhkan oleh Kapolda setempat. Setelah berusia 13 tahun, kami melihat bahwa manajer security di daerah itu ternyata banyak yang bukan manajer security namun manajer satpam. Oleh karena itu, agar supaya asosiasi ini bisa menampung baik itu manajer satpam, manajer security, satpamnya sendiri, kami mengusulkan kepada Pak Awaludin Jamin agar AMSI dirubah menjadi Asosiasi Profesi Security Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 28 November 2014 di Hotel Park Jakarta, setelah melalui Rakernas dan menjadi Munas luar biasa, akhirnya AMSI berubah menjadi Asosiasi Profesi Security Indonesia. Kemudian dengan berjalannya waktu, kami melihat bahwa satpam ini akan dibawa ke arah profesi, di mana satpam ini jumlahnya luar biasa, seluruh Indonesia hampir 1 juta orang. Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada Pak Awal kembali bahwa APSI ini akan fokus saja kepada profesi satpam, agar supaya kita bisa lebih memberdayakan sumber daya yang ada untuk memikirkan kemajuan industri security Indonesia, khususnya untuk profesi satpam. APSI pada tanggal 1 November 2018 berubah menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, di mana pada saat itu diselenggarakan Rakernas APSI keempat dan berubah menjadi Munaslup APSI di Hotel Dinasti Resort Bali. Dengan perjalanan waktu dari AMSI ke APSI ini, kami telah membantu Polri dalam meningkatkan atau mengembangkan peraturan-peraturan persecurity di Indonesia. Sebagai contoh, pada saat tahun 2003 itu hanya ada Asosiasi Manajer Security Indonesia. Kami telah memberikan kontribusi kepada Bahar Kampolri untuk membuat satu buku panduan terhadap satpam di Indonesia ini. Ya. Dalam peraturan ini
kami memberikan masukan kepada Bahar Kampolri bahwa perusahaan jasa pengamanan itu harus berbentuk PT, bukan sekedar berbadan hukum. Oleh karena itu, pada saat itu disepakati bahwa perusahaan jasa pengamanan harus tidak sekedar berbadan hukum, tapi harus berbentuk PT. Argumen kami adalah kalau PT, maka perusahaan tersebut akan mematuhi aturan ketenagakerjaan, juga akan secara tertib membayar pajak kepada negara. Kemudian kami juga menyarankan kepada Bahar Kampolri bahwa pelatihan untuk tingkat manajerial Satpam itu menjadi 100 jam pelajaran saja, kemudian untuk supervisor Satpam dirubah dari 232 jam menjadi 160 jam saja, dan itu berlaku hingga saat ini. Tapi ke depan, baik yang garda pertama pelatihannya yang 232 jam, kemudian garda madya 160 jam pelajaran, dan garda utama 100 jam, ini pun perlu direvisi kembali. Nanti kami akan sampaikan kepada Bahar Kampolri pada saat kami dilibatkan dalam Pokja atau kelompok kerja pembuatan Perkaba untuk menindaklanjuti Perpol nomor 4 tahun 2020. Kemudian juga kami dalam pembuatan Perpol nomor 4 tahun 2020, APSI juga dilibatkan, di mana kami banyak sekali memberikan masukan-masukan kepada Mabes Polri. Dalam Perkap nomor 24 tahun 2007, di sini Satpam dibagi dua kelompok, yaitu Satpam modern atau Satpam industri, satu kelompok lagi yaitu Satpam tradisional atau Satpam lingkungan. Mengusulkan kepada Bahar Kampolri bahwa Satpam tradisional atau Satpam lingkungan itu tidak perlu garda pertama, kemudian namanya tolong dicarikan nama yang lain, kemudian seragam yang berbeda, dan pembinanya cukup Polsek atau Polres saja. Oleh karena itu, dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 telah diakomodir keinginan kami bahwa Satpam yang tradisional atau lingkungan tadi bukan Satpam akhirnya, jadi menjadi Satkamling ya. Sedangkan Satpam itu hanya di sektor industri atau di sektor modern ya. Kemudian kami juga mengusulkan kepada Bahar Kam untuk bisa disebut Satpam dalam Perpol 4 nomor 2020 ini, syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu direkrut sesuai ketentuan Polri, yaitu mengenai tinggi badannya Satpam, kemudian pendidikannya, kemudian fisiknya, umurnya, dan sebagainya. Kemudian ada tes samapta, ada psikotes, ada tes kesehatan, dan seterusnya. Setelah itu, syarat yang kedua, dia memiliki kartu tanda anggota Satpam yang notabene harus diawali dengan pelatihan dulu, entah itu garda pertama, garda madya, atau garda utama. Nah, syarat yang ketiga yaitu memiliki status ketenagakerjaan. Ini betul-betul murni usulan dari APSI, karena APSI menganggap kalau seorang Satpam melekat dalam satu perusahaan yang memiliki status ketenagakerjaan, kalau di BUJP adalah PKWT, kalau di perusahaan adalah karyawan tetap, maka hak-hak ketenagakerjaannya akan diberikan oleh perusahaan. Itu perjuangan kami. Alhamdulillah di akhir draft Perpol 4 tahun 2020, usulan kami yang ketiga tadi, yaitu memiliki status ketenagakerjaan, telah diakomodir dalam Perpol itu. Bicara mengenai kepengurusan APSI, jadi APSI ini sejak yang dulunya adalah AMSI itu telah memiliki 23 Dewan Pimpinan Daerah APSI. Berbicara mengenai kepengurusan APSI, kami memiliki kepengurusan di tingkat pusat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau DPP APSI. Kemudian kami juga sudah memiliki 23 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD APSI di 23 wilayah Polda. Oleh karena itu, pengurus kami sudah mewakili hampir semua kewilayahan Polda. Mengenai keanggotaan APSI, sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan ADART, bahwa yang menjadi anggota APSI ini adalah Satpam. Sedangkan Satpam itu ada 3
jabatan ya, satpam pelaksana di tingkat bawah yang harus berlatih garda pratama. Di APSI keanggotaannya namanya keanggotaan pratama. Yang kedua, supervisor satpam yang notabene harus lulus garda madya, keanggotaan di APSI namanya keanggotaan madya. Kemudian untuk manajerial, manajer satpam yang harus lulus garda utama, keanggotaan di kita namanya anggota utama ya. Jadi masing-masing keanggotaan tersebut tentunya memiliki suatu kontribusi yang berbeda. Pada akhir bulan ini atau awal tahun depan akan menyelenggarakan kelompok kerja pembuatan perkaba sebagai tindak lanjut daripada Perpol nomor 4 tahun 2020. Sebagaimana kami sampaikan di depan tadi bahwa APSI terlibat sejak Pokja pembuatan perkaba dan Perpol 4 tahun 2020 ini. Oleh karena itu saya dari APSI sangat berharap perkaba ini bisa cepat dibahas dan bisa cepat selesai dan bisa cepat diundangkan. Mengingat dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 itu masih banyak ketidakjelasan. Akhirnya para stakeholders masih pada bingung bagaimana menempatkan pangkat, bagaimana mendapatkan kenaikan pangkat dan sebagainya. Oleh karena itu dalam perkaba nanti akan bicara 4 hal, yaitu tentang satpam, kedua tentang PUJP, ketiga tentang asosiasi, dan keempat tentang pengguna jasa satpam. Itu semua akan kita detailkan dalam perkaba. Seperti kita ketahui bahwa belakangan ini banyak komunitas-komunitas satpam yang dibentuk di Indonesia. Kami sangat senang karena dalam komunitas-komunitas tadi pasti tujuannya semua adalah positif ya, yaitu ada yang kegiatan sosial, ada yang peduli sama sesamanya, anggota satpam, dan seterusnya. Oleh karena itu saya sangat senang apabila komunitas-komunitas ini tujuannya positif demi kemajuan satpam sendiri. Saya menyambut baik apabila ada komunitas-komunitas satpam yang mau bergabung dengan APSI, ya welcome saja menjadi anggota APSI juga. Kami nanti akan dukung program-programnya karena dunia security ini luas sekali dan kami dari APSI tidak mungkin menjangkau semua kegiatan yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu kami perlu banyak tangan, perlu banyak komunitas yang menggarap dalam rangka memajukan profesi satpam dan juga dalam rangka memajukan industrial security Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa Perpol nomor 4 tahun 2020 sudah diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2020, di mana definisi satpam sudah berubah. Yang dalam Perkap nomor 24 2007, satpam itu masih disebut sebagai kelompok petugas. Tapi dalam Perpol yang baru ini, satpam adalah profesi. Ya. Jadi seorang profesi ini tentu harus melewati suatu pendidikan formal. Oleh karena itu, tugas APSI adalah ikut membenahi bersama Bahar Kampolri dan tentunya masukan dari beberapa komunitas untuk pelatihan garda pratama, garda madya dan garda utama ini harus segera kita benahi agar supaya profesi satpam itu betul-betul bisa terwujud melalui suatu pelatihan yang baik dan kompeten. Juga dalam Perpol yang baru ini nomor 4 tahun 2020 sudah ada lembaga sertifikasi profesi. Artinya apa? Semua satpam nanti arahnya ke depan adalah harus selalu meningkatkan kompetensinya setiap saat, setiap waktu secara periodik harus mengikuti ujian kompetensi profesi satpam. Ya. Oleh karena itu saya sebut bahwa Perpol 4 2020 ini sebagai reformasi satpam di Indonesia.
Untuk HUT Satpam yang ke-40 yang akan jatuh pada tanggal 30 Desember 2020 ini, kami dari asosiasi yang terdaftar di Mabes Polri akan menyelenggarakan secara bersama-sama, yaitu beberapa kegiatan. Tentunya di situasi yang masih pandemi ini, ya, kita tidak bisa seperti yang kemarin-kemarin berkumpul mengadakan acara apel bersama di suatu tempat, ya. Oleh karena itu pada kali ini kita hanya akan mengadakan satu, yaitu bakti sosial, yang kedua yaitu seminar, yang ketiga adalah kita tabur bunga kepada Bapak Satpam Indonesia di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian yang ketiga nanti ada lomba-lomba tapi sifatnya virtual untuk Satpam. Kami harapkan di Polda-Polda nanti bisa mengacu kepada kegiatan yang ada di pusat, karena kegiatan HUT Satpam kali ini hanya terpusat di Jakarta. Sedangkan kegiatan hari ulang tahun Satpam di daerah-daerah, saya harapkan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) bisa bekerja sama dengan Abu Dhabi untuk bersama-sama dengan Dirbimas Polda setempat menyelenggarakan syukuran saja. Demikian uraian dari APSI menyangkut sejak pendirian APSI yang dulunya AMSI sampai dengan saat ini, di mana telah berubah dari AMSI menjadi APSI, APSI menjadi APSI juga Satpam, ya, dan kegiatan-kegiatan APSI selama ini. Ke depan kami punya obsesi bahwa Industrial Security Indonesia ini akan semakin maju, mengingat satu, kita beranjak dari Perpol nomor 4 tahun 2020 yang merupakan reformasi di bidang persatpaman, ya. Satpam ke depan adalah mahal karena tujuannya adalah pemulihan satpam. Selain kompeten, tentunya remunerasinya juga harus berubah. Nah, saat ini kami sedang menggalang dengan Kemenkertrans bagaimana agar satpam ini bisa memperoleh remunerasi yang berbeda, yang tentunya berdasarkan kompetensi dan masa kerjanya, ya. Dimana dengan peraturan yang lalu masa kerja dan kompetensi itu tidak dihargai, semua berdasarkan UMP saja. Oleh karena itu kami terus berjuang agar supaya kompetensi ini dan masa kerja ini bisa dihargai sesuai dengan porsinya. Kedepan APSI ini saya berharap bisa menjadi wadahnya semua satpam di Indonesia, karena lewat APSI ini aspirasi satpam bisa diakomodir, kepentingan satpam, keinginan, kebutuhan satpam bisa diakomodir dalam APSI ini. Kita sedang membangun sistem di mana sistem nanti selain merupakan database-nya satpam seluruh Indonesia, bisa mendukung kemajuan satpam maupun industrial security di Indonesia. Harapan yang kedua, bahwa ke depan APSI terus akan berkontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan industrial security di Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.